Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah kita Matematika Dasar. Hari ini kita akan membahas tentang teknik integrasi langsung atau bisa juga disebut metode integrasi langsung. Jadi metode integrasi langsung ini adalah merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa orde 1. Oke, mari kita mulai. Capaian pembelajaran hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan integral untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial yang bisa dipecahkan dengan menggunakan teknik atau metode integral langsung. Oke, topik yang akan kita bahas ada mungkin kita kenalan dulu dengan persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat dengan PDB. Kemudian kita akan membahas apa sih orde dari persamaan diferensial itu. Kemudian kita akan membahas bagaimana metode integrasi langsung untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial biasa orde 1. Kemudian kita akan juga membahas beberapa kasus atau contoh soal. Oke, PDB atau persamaan diferensial biasa definisinya adalah suatu hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen. Kita notasikan dengan X, variabel independen ini suatu variabel independen Y dan satu atau lebih turunan dari Y terhadap X. Oke. Nah, jadi suatu formulasi itu disebut dengan persamaan diferensial itu apabila terdapat variabel independen X, kemudian ada variabel terikatnya atau dependennya Y, dan kemudian di sana juga terdapat satu atau lebih turunan Y terhadap X. Kita bisa lihat contohnya. Oke, ini yang pertama. Kalau kalian lihat ada X, ada variabel X, ada turunan Y terhadap X yang dinotasikan dengan dy dx, kemudian ada variabel Y-nya. Nah, ini ada fungsi terhadap X ya. Nah, jadi pada contoh yang pertama ini merupakan persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena terdapat ada variabel X, ada variabel Y, dan juga ada turunan dari Y terhadap X. Kenapa? Jadi kalau di matematika itu ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Nah, itu lebih lanjut lagi dari ini. Ini kita masih bahas yang biasa dulu. Nah, kemudian ini juga ada contoh yang kedua, formulasi yang saya beri warna hijau ini. Kalian lihat ada variabel X, ada variabel Y, kemudian ada turunan dari Y terhadap X. Ada yang turunan pertama, ada yang turunan kedua. Ya, seingat ya, notasi dari turunan itu, kalau turunan keduanya kita bisa nyatakan seperti ini. Oke, ini turunan pertamanya, sedangkan ini turunan kedua. Oke, nah dua ini adalah contoh dari persamaan diferensial biasa. Nah, apa sih aplikasi dari persamaan diferensial biasa ini terlebih untuk kimia, mungkin bidang kimia ya. Nah, mungkin ini saya bisa kasih contoh, salah satunya adalah pada laju reaksi. Nah, jadi kalau kalian lihat kan ini ada berupa turunannya, terus ada variabel CA-nya, ada terhadap
CA-nya, ada CB, variabelnya CC atau CD, itu variabelnya ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari PDB dalam dunia kimia. Oke, nah dalam persamaan diferensial biasa itu ada istilah orde. Apa sih orde itu? Jadi, orde dari suatu persamaan diferensial itu ditentukan oleh turunan tertinggi pada persamaan tersebut. Nah, misalnya ini, contoh yang pertama. Kita ketahui bahwa pada persamaan diferensial berikut itu turunannya ada pada bagian ini, dan ini turunannya itu adalah turunan pertama. Jadi karena dia cuman ada satu turunan dan turunannya adalah turunan pertama, maka ordenya persamaan diferensial ini adalah orde 1. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini terdapat turunan yaitu dydx, tapi ini turunan kedua. Maka PDB ini dikatakan adalah orde 2. Nah, kalau ini ada dua turunan. Yang satu turunan pertama, yang satu turunan ketiga. Maka kita ambil turunan yang tertingginya. Nah, akhirnya PDB ini disebut PDB orde 3. Kenapa? Karena turunan tertingginya itu adalah turunan ketiga. Nah, kalau ini turunan orde berapa ya persamaan diferensial ini? Nah, silahkan Anda cermati. Kemudian, kita sudah tahu PDB itu seperti apa bentuknya dan orde PDB itu apa sih. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu PDB. Nah, jadi ada beberapa metode. Ada yang namanya metode integrasi langsung, ada yang namanya metode pemisahan variabel, ada yang namanya metode persamaan homogen, homogen. Kemudian ada metode persamaan linier. Nah, kita akan bahas untuk matematika dasar ini hanya yang integrasi langsung saja. Oke, nah jadi cara kerjanya adalah jika persamaan dapat disusun dalam bentuknya seperti ini, yang bagian turunan dy dx, integrasi langsung ini itu kan untuk menyelesaikan PDB orde 1, maka pasti turunan tertingginya itu adalah turunan pertama. Maka kalau kalian ketemu soal, ubahlah apabila dia bisa dibentuk atau dipindah ruaskan sehingga bentuknya jadi seperti ini, dy per dx, kemudian untuk ruas kiri, ruas kanannya fungsi terhadap x. Maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan integrasi yang sederhana. Nah, ada dua solusi yang bisa kita peroleh. Yang pertama, solusi umum, dan satu lagi solusi khusus. Apa sih bedanya kedua ini? Nah, kalau solusi umum, misal saya punya PDB ini, dy dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, kalau kita lihat bentuknya, sebentar. Kalau kita lihat bentuknya, ini sudah seperti bentuk dy dx fx. Nah, karena jika bisa berbentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan metode integrasi langsung. Jadi sebelah kiri itu dy dx-nya dan sebelah kanan semua fungsi terhadap x. Nah, fungsinya terhadap x ya. Ini kan fungsinya ini, 3x min 6x plus 5. Kemudian, biar jadi, kan kita tuh kalau misalnya mau diselesaikan ini PDB. Nah, ini kita mau
biar dia jadi Y sama dengan bla bla bla, maka kita harus integrasikan atau kita cari integralnya. Maka dari itu jadinya seperti ini. Kenapa sih tiba-tiba dari dy dx kok tiba-tiba jadi seperti ini? Kalau ini dijabarin, ini kita bisa tulis integral dy sama dengan, saya pindah ruas dx-nya biar sama barengan semua, min 6x plus 5 dx. Nah, kemudian integral dari dy itu adalah y, karena kan ini kan integral dari fungsi konstanta 1 ya. Ini kan anggap aja 1. Jangan lupa misalnya plus C1 ya. Kemudian di sini integralnya adalah X pangkat 3 min 6X diintegralkan jadi 3X kuadrat plus 5 jadi 5X. Terus jangan lupa ditambah C2. Nah, itu C-nya bisa kalian persatukan plus C, di mana kalian bisa kasih keterangan C itu adalah C2 dikurang C1 misalnya ya. Nah, ini itu adalah dikenal dengan solusi umum. Sama kayak kemarin kita bahas integral tak tentu ya, masih ada C-nya. Nah, seperti itulah mencari solusi umum. Jadi sampai di sini sudah berhenti. Nah, soal berikutnya, misalnya ada, ini kan soalnya nggak kebentuk dx yang sebelah kiri, ada x-nya nih yang di sebelah kiri, maka kita bisa coba pindah ruaskan, sehingga kalau x-nya dipindah ruaskan ke kanan, jadinya kan dy dx sama dengan 5x kuadrat plus 4 per x gitu ya. Kemudian berarti kita integralkan dy integral 5x kuadrat plus 4 per x dx. Kemudian ini jadi y plus c1. Ini jadi 5 per 3x pangkat 3 plus, nah integral dari 4 ini adalah 4 ln x. Oke, terus ditambah C2. Nah, kalian bisa rapi-rapi. 5 per 3x pangkat 3 plus 4 ln x plus C, di mana C-nya itu adalah C2 dikurang C1. Nah, ini adalah solusi umum. Nah, seperti itu ya cara pengerjaannya. Nah, bagian ini, bagian integral dari ln x, bagian kenapa bisa ln x itu adalah integral dari super x. Oke, silahkan di banyak-banyak latihan. Oke, kemudian kalau solusi khusus itu yang seperti apa? Nah, kalau solusi khusus itu biasanya masalahnya seperti ini. Kita diberikan suatu PDB, kemudian kita diberikan suatu syarat, yaitu misalnya y-nya sama dengan sekian, x-nya sama dengan sekian. Nah, ciri-cirinya jadi kalau misalnya ada muncul ini, maka ini akan menghasilkan solusi khusus. Seperti apa cara pengerjaannya? Nah, seperti ini. Jadi, kita akan ubah dulu ke bentuk dy dx sama dengan fx. Fx-nya adalah 4e pangkat min x.
sama-sama diintegralkan. Nah, ini kan langsung ya, boleh kalau udah bisa langsung kayak gini boleh. Kalau mau dijabarin seperti yang saya jelaskan di contoh-contoh sebelumnya boleh juga. Integral 4e pangkat x dx jadinya adalah min 4e pangkat min x plus c. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan nilai syarat yang diberikan, yaitu y sama dengan 3 dan x sama dengan 0 ke sini. Nah, sehingga nanti kita akan mencari nilai c. Nah, sehingga kita peroleh, ini kan kita punyanya y sama dengan min 4 e pangkat min x plus c. Sedemikian sehingga y-nya kita ganti jadi 3 dan setiap x kita ganti dengan 0. E pangkat 0 adalah 1, jadinya tinggal min 4 plus c, sehingga kita peroleh c-nya adalah sama dengan 7. Karena dari 3, min 4-nya pindah ruas, jadi plus 4 ya, sama dengan 7 c-nya. Sehingga solusi kita adalah, nah, tinggal ganti c-nya, c yang ini dengan 7, sehingga inilah solusi khusus kita. Itu bedanya solusi umum dan solusi khusus. Oke, nah ini ada beberapa soal untuk latihan untuk yang solusi umum pada latihan 1, silahkan dikerjakan. Kemudian ini solusi khusus, dia ada syaratnya. Nah, kalau ini diberikan berarti x-nya sama dengan 0, saya kasih contoh ya. Ini x-nya yang sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Itu cara bacanya ya. Oke. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soal latihannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.